Dulu ketika ada sahabat yang ditawan, begitu ditawan, banyak juga dari kaum kafir yang ditawan. Jadi begitu sudah ditawan, ini yang kafir yang ditawan ini dibiarkan mati kelaparan apa dikasih makan? Kasih makan. Nah, dananya dari mana? Islam sedang pahit-pahitnya, orang lagi sulit-sulitnya, ditambah lagi sahabat yang miskin-miskin begitu banyak. Orang-orang kaya pada zaman itu berbagi harta itu sampai bagi dua. Kalau ada 100 hektar kebun kormanya, bagi dua, setengah untuk dia, setengah untuk dimiliki oleh yang miskin-miskin itu. Begitulah. Cuman tak cukup untuk memenuhi tawanan itu, kebutuhan makanannya nggak cukup. Maka Rasulullah SAW menghimbau untuk saling berbagi, bukan sesama yang ada. Kalau kita kan punggahan sesama yang ada, bawa ke masjid, nanti baru diambil bertukar makanan. Ini enggak, bagi kepada yang tak. Maka dibuatlah istilahnya, ya, satu tempat penampungan makanan. Yang kaya, istilah kita kalau bawa kolak satu dandang. Nah, begitu jugalah yang lain-lainnya. Panggilan sedekah ini, ya, membuat hati para fakir miskin pun pingin bersedekah. Bukan hanya yang kaya, yang miskin pun pingin bersedekah. Cuman apa yang mau disedekahkan? Mereka bersedekah makanan yang lebih. Kalau kita makanan yang lebih itu gimana? Ukuran lebih sama enggaknya? Yang udah awak kenyang, enggak sanggup lagi makannya, baru lebih. Nah, ada ibu-ibu ini tadi punya anak, katakanlah istilahnya anaknya 3, dia 1, jam diem berapa? 4. Kalau istilah kita bikinnya lah kelepon atau godok-godok. Nah, dia 4, dibikinnya 5. Berapa lebihnya? Sebenarnya lebih apa kurang tuh? Kalau 1 lebih 1. Hah? Kalau 1 lebih 1. Sebenarnya untuk kebutuhan kurang banyak. Anaknya nanya, "Mak, berapa orang, Mak? Berapa biji untuk kami, Mak?" 1. Itu lebihnya untuk siapa? Kok ada lebih itu? Untuk Mak? Enggak. Untuk siapa? 1 tadi. Sedekahkan. Untuk disumbang, Sedekahkan. sumbangkan. Begitulah. Nah, cuman siapa yang mau ngantar? Coba. Siapa yang mau ngantar? Malu-malu kan ngantarnya. Orang lain bawa 1 rantang godok-godok, awak cuman 1. Diam, ditaruhkannya lah makanan tadi. Misalnya lah, kita kan nggak tahu bentuk makanannya apa, taruhkannya lah makanan tadi di tempat pengumpulan. Kebetulan tak sama pula dengan yang ada. Kok ada kelepon sebiji? Ya kan? Di sini godok-godok banyak, kok cuman nyempil 1 biji kelepon. Nah, sehingga ada orang yang tertuduh kan, mana sisanya? Siapa yang makan? Siapa yang makan? Kau yang makan? Enggak, tak boleh dimakan sebelum izin makan. Siapa ini? Kok ada nyempil sebiji ini? Siapa ini? Ya, sedangkan si pemberi masih di situ. Ya Allah, beginilah susahnya jadi orang miskin. Sedekahnya pun jadi perkelahian. Inilah susahnya jadi orang miskin. Nah, orang-orang kaya membawa makanan begitu banyak, sedangkan dia cuma 1.
Anaknya berharap berapa itu tadi dapatnya telepon tu? Kalau bisa 10 seorang, tapi tak ada. Begitulah niat hatinya terpanggil oleh karena Rasul memanggil. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillah walir rasul iza da'akum. Hai orang-orang yang beriman, penuhi seruan Allah, seruan Rasul kalau Allah dan Rasul menyeru kamu. Dia tak pantas bersedekah karena kiri kali orangnya, tetapi karena rasa ingin memenuhi panggilan Rasul, ya dia sedekahkan. Cuman yang jadi masalah, ngantarnya pun malu, lengah orang taruh satu. Begitu ditaruh di situ beda sama yang lain. Panitia pengumpulnya yang dituduh. Nggak mungkin satu, pasti sekurang-kurangnya 5, yang 4 lagi kemana? Ya Allah, andaikanlah kita yang melakukan itu, kira-kira letak sedihnya di mana? Hah? Letak sedihnya di mana? Masyarakat lah ngasih telepon si biji, taruh kayak gini. Orang udah bermampir berkelahi lah istilahnya situ. Letak sedihnya di mana? Merasa kurang memberi itu. Fitnah. Apa? Bukan itu yang disedihkannya. Apa ada nilainya? Apa ada nilainya? Orang lapar, ya kan? Kasih nasi sebiji gitu. Kan mendingan ketimbang nggak makan sebiji, kan ada juga gizinya sedikit kan. Apa ada nilainya itu? Ternyata keikhlasan itu tinggi. Akhirnya turun ayat. Begitu turun ayat, apa kata Allah? Wa yut'imut ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Ya, mengundang turun ayat. Mereka memberikan makanan yang disukainya. Kurang apa enggak itu? Apa? Makanan yang kecil dari satu seorang satu tuh. Kurang. Kalau bisa nambahnya berapa lagi itu kurangnya? 1 orang. Ya kan 10 lagi kurangnya. Tapi sempat-sempatnya mereka beri, mengundang turun ayat. Mereka memberikan makanan yang disukainya. Yang disukainya bukan yang sisanya, kepada orang miskin, anak yatim, ya, dan tawanan. Cuman yang jadi masalah yaitu tadi, berapalah nilainya, ya. Sahabat yang memberi siapa makanan sedikit itu berkata, pahala amalku ini berapa? Kalau orang bawa 1 dandang itu jelas dia. Nah, kalau aku ini berapa? Turun ayat. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Turun ayat. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, ya, sebesar zarah, niscaya dia melihat balasannya. Siapa yang berbuat baik sebesar zarah, katakanlah debu, dia melihatnya. Berarti berapa yang dilihat ibu itu tadi? Pahalanya berapa? Hah? Ya 1 tadi. Ini ayat menunjukkan 1 banding 1. Kalau sedekah 1 kelapa, pahalanya berapa? 1. Ya sekelapa itu. Kalau sedekah godok-godok, ya segodok-godok itu. Apa cukup untuk modal masuk surga? Segodok-godok itu. Orang sedekah banyak, diperlihatkan, berarti nampak banyak. Dia tadi cuma sedekah 1. Apa cukup? Sedangkan aturannya, siapa yang banyak amal baiknya dia beruntung, siapa yang kurang rugi. Kira-kira yang ibu ini tadi masuk surga apa masuk neraka? Ayatnya ini masuk surga apa neraka? Mana? Misalnya ada ibu-ibu, dosanya ada banyak pula, tiba-tiba sedekah buka puasa 1 biji godok. Allah bilang 1 banding
1. Jadi pahala ibu itu tadi berapa? Ya segodok-godok itu. Dosanya berapa? Sekerbu. Pahalanya berapa? Segodok-godok itu. Kata Allah, siapa yang banyak amal baiknya beruntung, siapa yang tidak rugi. Berarti ibu tadi untung apa rugi? Rugi. Kalau rugi kemana? Masuk neraka. Kan gini jadinya. Ada orang bejat, tobatnya umur 70, umur 80 mati, kan? Berapa tahun taatnya? 10 tahun taatnya, bejatnya ya 50 tahun, taatnya 10 tahun. Kata Allah, siapa yang banyak amal baiknya beruntung. Ini kira-kira yang tobat 10 tahun mati ini masuk surga apa masuk neraka? Masuk neraka. Terus kita bilang apa? Wah, nggak usah tobat lah, wak, nanggung gitu. Kan? Nanggung, toh masuk neraka juga ya. Apa gitu dakwah kita? Disinilah sahabat menangis, menangis sahabat. Ya Rasulullah, ya kalau begitu, rupanya bukan sahabat aja, Rasul nangis. Ya Rabbi, sedikit menurut menurut umatku, untuk umatku sikit kali itu. Kalau 1:1 sikit kali, sedangkan engkau maha pengasih, maha penyayang. Masa 1:1 sikit kali itu, yang buat dilebihkanlah. Jangan 1:1. Turun ayat, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu diberi pahala 2 kali lipat disebabkan kesabaran mereka. Mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebagian dari apa yang telah kami berikan mereka mau menafkahkannya. Turun ayat. Ayat ini menjelaskan berapa? 1:2. Pahala ibu itu tadi berapa? Kalau sedekah godok-godok 1, pahalanya berapa? Jadi 2. Nampaklah 2 nanti. Kalau orang ngasih kerbu 1, pahalanya berapa? 2 kerbu. Nampak besarnya. Nah, godok-godok ini sebiji tadi nampak berapa? 2. Kira-kira bisa masuk surga apa enggak kalau uak yang tobat umur 70, umur 80 mati? Belum. Kalau gitu masih nanggung kan? Nangis Nabi. Apa kata Nabi? Ya Allah, masih sedikit itu untuk umatku. Engkau maha pengasih, maha penyayang. Tambahkanlah lagi. Kalau gini ceritanya umatku yang tobat-tobat telat, habis ini, masuk neraka semua ini. Terakhir turunlah ayat, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'at fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapa membawa amal baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Siapa yang membawa perbuatan jahat, maka tidak dibalas, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dirugikan, tidak dianiaya. Berapa? 1:10. Jadi godok-godok ibu itu tadi berapa dibalikkan? 10. Mendingan lah kan? 1:10. Pertanyaannya, ada atuk-atuk tadi yang tobatnya umur 70, umur 80 meninggal. Kira-kira ada can nggak atuk itu masuk surga dengan banding 1:10? Belum. Masyarakat umur berapa tobat? Kalau inilah bandingnya 1:10, masih dapat can apa enggak? Nangis Nabi. Nabi nangis bukan untuk dirinya, untuk umat, bukan untuk diri. Kalau untuk diri Nabi udah selamat. Untuk umat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, Engkau maha pengasih, maha penyayang. Engkau maha bijaksana. Engkau sayang sama aku, sayang sama umat-umatku. Tambahkan lagi Allah. Tambahkan. Enggak cukup itu.
nggak cukup. Tambahkan lagi. Akhirnya turun ayat, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Tanam satu benih, tumbuh 7 tangkai. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Berapa? 1 banding 700. Macam mana? Jadi godok-godok tadi jadi berapa? Wow, banyak enggak itu? Banyak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aku mau bertobat. Berapa umur atuk? 90. Jadi dari dulu atuk bejat? Iya. Sekarang mau tobat. Ya udahlah, tobat seminggu mati. Macam mana dengan yang 1 banding 700 tadi? Kurang. Masuk neraka apa masuk surga? Masuk neraka. Jadi kita bilang nanggunglah tu, udah 890 dah. Bejat aja sekalian. Bunuh kan aja orang-orang sana itu. Biar kan udah nanti tinggal nerima doa. Azab. Macam mana? Cukup enggak 1 banding 700? Ya. Nabi masih nangis. Cuman yang jadi masalah dari tadi kita baca, masalahnya sedekah terus. Ni atuk tu hidupnya melarat. Tobat umur 50. Apa yang mau disedekah coba? Yang mau disedekah apanya? Dia malah minta sedekah. Waktu sehat dulu jadi reman, malak orang. Sekarang begitu tobat, iya kan? Minta sedekah, bukan sedekah. Macam mana? Bisa nggak masuk surga? Walaupun pahalanya 700, apa yang mau dipahalakan? Orang sedekahnya tak ada. Kira-kira kalau atuk-atuk yang miskin tobat bakal dapat pahala apa enggak ini? Enggak ini. Karena tak ada duit yang mau disedekah. Kalau begitulah solusinya, belum cukup ini. Nangis Nabi. Padahal dah 1 banding 700. Nah, maka dalam hadis sahih Muslim disebutkan dari Abi Dzar, nah, ada beberapa sahabat datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, enak kalilah orang kaya." Orang kaya enak. Enak apanya? Kami solat, yang kaya solat. Kami baca Quran, yang kaya baca Quran. Kalau kita teruskanlah bahasanya, kami itikaf, yang kaya itikaf. Apa yang kami buat yang kaya sama. Terus apa maksudmu? Yang kaya hartanya banyak. Selain dia beramal seperti yang kami beramal, mereka punya harta banyak disedekahkannya, banyak kali pahalanya, 1 banding 700. Nah, kami dapat apa? Nah, maka Rasulullah SAW berkata, bukankah Allah telah menyediakan untukmu sesuatu yang dapat kau sedekahkan? Kau kan punya sesuatu yang bisa kau sedekahkan. Apa orang kami nggak punya? Tasbih, kalau mau kau sedekah, sedekahkan. Tahlil, kalau mau kau sedekah, sedekahkan. Tahmid, kalau mau sedekah, sedekahkan. Maka dibuat oleh ulama tahlilan. Yuk tahlil, yuk tahlil. Disedekahkan. Karena untuk mencapai 1 banding 700. Jadi kalau kita tahlilan, kita niatkan kepada almarhum, berapa pahalanya? 1 banding 700. La ilaha illallah 700, la ilaha illallah 1400, la ilaha illallah, banyak terus. Ini pun kalau lama-lama kali imam baca la ilallah, pala kita kan. Begitu kita pala, itu nggak jadi itu, karena udah nggak ikhlas.
La ilaha illallah. Dah lama ini kan, kuah lontong dah tercium baunya ni, la ilaha illallah, la ilaha. Udah palak kita. Datang imam tadi, rupanya dari mulai palak kita tadi masih ada 50 lagi. Perih kita. Makanya jangan palak-palak, jangan palak-palak, perih kita. Datang orang Wahabi nggak mau pula dia bersedekah, dibacanya aja untuk dirinya. Berapa dapatnya? Hah? 1:1. Kan lebih baik tahlilan. Di sini kurangnya pahala mereka itu. Kita kadang-kadang Allah, enak kali tahlilan untuk dia. Sebenarnya siapa dia? Bukan masalah siapa dia. Kalau kau sedekahkan 1:700. Iya, aku ikhlasnya cuma 3. Lama kali itu tadi. Soalnya aku datang tadi kan karena lapar aku. Tengok wak itu jemur daun, lontongnya pasti enak itu. Aku tahu dia pandai bikin lontong. Maka datang aku. 3x700, sisanya nggak dapat dia. Kenapa? Nggak ikhlas. Nah, saya tanya sama Wak Imam, kenapa Wak panjang kali? Aku sebenarnya mau pendek. Aku tengok dia tadi ada di situ, aku panjangkan katanya. Terakhir dapat lontong aja. Dah. Jadi udah berapa finalnya? 700. 1:700. Macam mana kira-kira kalau ini diberlakukan finalnya? Ya Rabbi, tambahkanlah pada umatku, tambahkanlah pada umatku, tambahkan. Belum cukup itu. Rupanya Nabi tahu betul umatnya ini memang parah-parah. Ya, segitu belum cukup. Ya kan? Parah kita ini. Nah, apa amal kita? Memang parah kali kita. Tambahkanlah untuk umatku. Rupanya separah-parah kita masih diakui Nabi umat. Makanya kalau ada kita nggak cocok sama kawan, bermusuh sama kawan, jangan kita coret dia dari umat Nabi. Aku bersumpah dia bukan umat Nabi. Bersumpah pula dia. Ya. Sumpah aku bukan umat Nabi. Jadi umat siapa? Kurasa kalau pantas lah dia nggak diangkat jadi Nabi ya. Parah kali. Tak boleh itu. Ya Allah ya Tuhanku, masih kurang itu untuk umatku. Turun surat Baqarah ayat 245. Man zallazi yuqridullah qardan hasanan wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallah yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Angka nggak ada lagi. Tadi 1:1 angka nggak? 1:2 10 700. Ini banyak, nggak ada angka. Jadi berapa? Nggak ada angka. Kalaupun lebih ya lebih 701 kan bisa juga. Hah? Terhitung. Cuman iya, nggak disebut angka di sini. Nah, siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang banyak, apa namanya? Pinjaman yang baik. Macam mana itu? Nyontohnya gimana? Untuk mengamalkan ayat ini tadi supaya dapat pahala yang banyak tadi. Macam mana caranya? Berbuat baik. Enggak, kan kalimatnya gini nih. Orang mau mengamalkan ayat ini. Wak itu umur 90, tobat. Asam uratnya dah parah, asam lambungnya, asam padehnya, ya kan? Pokoknya udah memenuhi dirinya semua itu. Nah, kata dokter, bapak makan aja yang enak gitu. Nah, kan ngeri dah itu. Ya kan? Dia tobat saat itu. Dia pengen pahala yang banyak supaya bisa memberatkan, mengalahi dosanya. Kata Allah, siapa yang meminjamkan pinjaman yang baik, dilipat gandakan pahalanya banyak. Gimana caranya? Inilah umpamanya. Disedekahkan, dipinjamkan. Nah, dipinjamkannya kepada Allah. Macam mana caranya untuk mendapatkan ini tadi?
Gimana caranya? Ya Allah, kau kan miskin, ku pinjamkan nih gitu. Hah? Gimana caranya? Sedekahkannya kepada orang tadi. Dah, sedekahkannya kepada orang. Datang orang itu diterimanya. Dah, pinjaman apa enggak ini? Sebenarnya kepada orang apa kepada Allah? Hah? Kalau dia kaitnya kepada Allah, maka dibalas banyak. Kalau dia kaitnya kepada orang, nah, itu bisa jadi 1:10. Kalau yang 700 tadi untuk yang fisabilillah. Nah, fisabilillah. Yang ini tadi untuk orang. Den, dah ini kau kubantu. Nah, dah bantu, udah. Nah, siapa yang bantu, yang dibantu tadi? Itu Sudin. Oh, gitu ya? Ya, pahalanya 10. Rupanya mengulah pula ini. Ya Allah, Den, udah ku bantu pun kau begitu. Habis apa enggak? Habis. Nah, Mak, siapa yang lewat tadi, Mak? Sudin. Kok enggak ditegurnya, Mak? Padahal Mak kan sering bantu dia. Kapan aku bantu dia? Kemarin kan Mak kasih dia. Yang mana? Kemarin? Oh bukan. Apa aja bukan, kan aku ikut sama Mak ngantarnya ke rumah dia itu. Oh bukan. Jadi aku cuma minjamkan, Mak cuma minjamkan harta kepada Allah, bukan kepada dia. Cuman melalui dia, untung ada dia, maka bisalah Mak minjamkan harta kepada Allah. Kalau dia tak ada, kaya semua orang ini, bagaimana cara Mak minjamnya kepada Allah? Terus macam mana? Tapi dia kayaknya cuek kali sama Mak. Ya biar aja, nggak ada urusannya dia sama Mak. Yang urusan Mak sama Allah, bukan Mak sama dia. Wah, dia tidak nuntut supaya orang ini berbuat baik segala macam. Baru 1:banyak. Banyaknya lebih dari 700. Berat nggak yang kayak gini nih? Berat. Kira-kira Tuk itu tadi masuk surga apa neraka? Ya kan? Nah, tak ada harta Tuk tuh. Apa yang mau dipinjamnya? Malah dia lagi minjam. Ya kan? Macam mana? Nangis Nabi. Nah, nangis Nabi. Ya Allah, belum cukup. Belum cukup, ya Allah, belum cukup. Kalau ada umatku bercita-cita pengen masuk surga, belum cukup itu, belum. Tambahkan lagi. Tambahkan. Akhirnya turun ayat. Qul ya ibadiyallazina amanu taqu rabbakum lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullah wasi'ah innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Katakanlah hai hamba-hambaku yang beriman. Syaratnya ada berapa? Iman. Bertakwalah kepada Tuhanmu. Apalagi syaratnya? Orang-orang yang berbuat baik di dunia memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas. Gimana itu maksudnya? Bumi Allah luas. Gimana itu? Bumi Allah luas. Gimana maksudnya? Luas. Jadi dosen pula dia. Maksudnya bumi Allah itu luas, sebab terbentang dari Sabang, Maruki, dari... Bukan gitu. Bumi Allah luas. Ustaz, aku sebenarnya bukan nggak mau aku taat, tapi kan Ustaz tahu lingkunganku parah. Maka karena itulah aku nggak bisa tobat. Bumi Allah luas. Maksudnya apa? Kalau memang kau nggak bisa beribadah dengan baik di bumi itu, kenapa nggak kau cari bumi yang lain? Saya jumpa sama Sudin di jalan, dan udah semayang. Pakaianku kotor bang, makanya nggak bisa semayang aku. Wajar nggak? Adalah angka wajarnya. Ya. Sampai saya ke rumahnya saya nanya, dan kau nggak semayang? Pakaianku kotor. Cocok nggak?
Apa nggak ada pakaian yang lain? Karena posisi di rumah. Hai orang yang beriman, bumi Allah luas. Kalau kau nggak bisa nyaman beribadah di sini, cobalah beribadah di tempat lain. Nah, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya orang-orang yang sabarlah dicukupkan pahala tanpa batas. Baru Nabi senang. Orang-orang yang sabar diberikan pahala tanpa. Jadi kira-kira wak yang tobat umur 90 tadi masih ada nggak harapan masuk surga? Karena duitnya tak ada lagi. Tak ada lagi duitnya. Ada harapan. Ya, tapi ada harapan. Kenapa? Sabar. Tengoknya orang kaya tadi kaya kali, dia enggak sabar dia. Nah, sabar dia. Kita kadang-kadang di situ payahnya. Iri kita. Ya Allah. Katanya Tuhan Maha Adil. Orang tu kaya kali, aku kenapa enggak? Dia mikirnya di situ. Ustaz, katanya kan Allah Maha Adil. Ya, orang tu kaya kali, kenapa aku enggak? Kenapa wak bertanya waktu ini? Kenapa enggak wak bertanya waktu kemarin? Ustaz, katanya Allah Maha Adil. Orang itu taat, kenapa aku enggak? Gitu. Ini enggak waktu kayanya. Gitu. Artinya ada harapan. Makanya kadang-kadang kita lihat kalau ada orang-orang yang dulu bejat, brutal, segala macam, badannya sehat walafiat, kena hujan, kena apa, sehat terus. Begitu dia nyatakan tobat, langsunglah asam uratnya pun naik. Ya kan? Nah, asam kumbang, asam apanya lagi, langsunglah mulailah demam yang pilek, encok, pegelinu, keseliu, langsunglah tambah parah. Ekonominya bangkrut lah, yang begitu, yang begini. Apakah Allah tidur? Tidak. Rupanya kau dosamu dah banyak. Kalau ditimbang nanti dosamu banyak, kau masuk neraka bulat kau. Maka ku bikin kau susah, ku hajabkan, ku himpit segala macam. Ku lihat di sini kau sabar apa enggak. Kalau bisa kau sabar, ku berikan pahala tanpa batas supaya waktu ditimbang nanti. Nah, itulah keutamaan tidak mengeluh terhadap ujian Allah. Kenapa? Pahala tanpa batas. Berarti masih ada harapan. Kita kalau ngeluh bagaimana? Hilang dompet, ngeluh, balik dompet tadi. Enggak. Hah? Dapat pahala? Enggak. Coba kalau enggak ngeluh, dompet balik, enggak juga pahala? Dapat. Kan rugi kita. Suntuk oleh apa? Kenapa ini? Kenapa? Iya, rugi. Disitulah bi ghairi hisab, tanpa batas. Kayaknya inilah ini yang dimudahkan Tuhan untuk kita ini nih, tanpa modal ini. Cuman susah kita tanpa modal. Kita ada iri soalnya, ya kan? Kita kenduri depan orang, rendang depan awak pajri. Kan? Cuman ini, ya kan? Makannya kan pajri tadi. Wak, kenapa makan pajri? Pahala tanpa batas. Jadi mak makan wajib pahala tanpa batas. Wah, salah. Bilanglah minta dagingnya sedikit. Iya. Ini apa bab minta, ya kan? Ini enggak bilang ini. Kenapa wak ini makan pajri pahala tanpa batas? Mana air mata netes sedih kali. Iya. Wallahu alam. Artinya ada kesempatan bagi kita untuk meraih timbangan amal itu lebih berat, dengan syarat ya sabar. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman aswaja dimanapun kalian berada, mari kita dakwahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di Indonesia ini khususnya mazhab Syafi'i, dengan cara ya di like, ya, di subscribe dan di share. Itu aja lah. Wallahu a'lam.